Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita listening bagian terakhir atau part C, teman-teman. Jadi di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bentuk soal, yaitu dibagi ke dalam 3 bagian ya. Yaitu bagian pertama atau part A namanya short conversations atau percakapan pendek. Part B atau bagian kedua namanya long conversations atau percakapan panjang. Dan part C namanya adalah long talks atau pembicaraan satu orang. Maksudnya pembicaraan yang bicara itu satu orang dan agak panjang seperti itu. Yang hari ini kita akan pelajari ya. Jadi di part A nanti teman-teman akan mendengarkan audio yang mana di dalam audio tersebut ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Nanti si cewek bilang, nanti si A bilang apa, si B menjawab apa, seperti itu. Kemudian nanti diikuti pertanyaan yang tidak ada atau yang tidak tertulis di dalam lembar soal ya. Kemudian untuk part A ini paling banyak, dia nomor 1 sampai nomor 30, teman-teman. Kemudian tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai ketinggalan pembicaranya ya. Kalau misal ada vocab yang nggak tahu ya sudah tinggalkan saja seperti itu. Kemudian focus on the second talk. Jadi fokus pada pembicara kedua ya, karena yang paling sering ditanyakan adalah mengenai pembicara kedua, teman-teman. Tapi jangan ketinggalan juga pembicara si pertama, karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Maka untuk bisa tahu arti idiomnya kita harus menghubungkan dengan pernyataan atau pertanyaan dari si A, seperti itu. Kemudian be careful of distractors atau pengecoh. Jadi hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, nanti biasanya 1 atau 2 kata yang teman-teman dengarkan yang diucap sama si B itu nanti akan keluar di pilihan ganda. Tapi biasanya kata yang mengandung itu malah biasanya salah karena idenya atau kalimatnya sudah dirubah. Biasanya jawabannya malah yang tidak teman-teman dengar dari si B. Oke. Nah, tapi kalimatnya itu menggunakan sinonim atau paraphrase dari yang dimaksud sama si B, seperti itu. Kemudian part B yang kemarin kita pelajari itu namanya long conversations atau percakapan panjang. Hampir mirip dengan part A ya teman-teman. Jadi tetap ada 2 orang, si A dan si B. Cuman mereka ngomongnya saut-sautan. Jadi sambung-sambungan. Jadi si A ngomong, si B menjawab, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi. Seperti itu sampai percakapannya selesai. Nah, untuk long conversations ini nanti teman-teman akan diikuti dari audionya ya. Satu audio itu diikuti 4 pertanyaan umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang 3, kadang 5. Tapi umumnya 4 teman-teman setiap pertanyaan. Oke, atau setiap audio maksud saya. Diikuti dengan 4 pertanyaan. Nah, untuk di part B ada 2 audio ya. Jadi ada 8 soal umumnya. Jadi nomor 31 sampai nomor 38. Tipsnya adalah sambil mendengarkan teman-teman pahami dan kelompokkan informasi berdasarkan pembicara A dan pembicara B mengenai topik yang mereka bahas seperti itu. Kalau misalkan mereka tanya jawab atau interview seperti itu ya, kayak yang satu yang tanya, yang satu yang jawab, teman-teman fokus saja sama yang jawab atau yang karena informasinya biasanya yang ditanyakan di jawaban itu. Biasanya soalnya mengulangi yang pertanyaan di audio seperti itu. Cuman kata-katanya aja agak beda seperti itu. Oke, dan hari ini kita akan belajar mengenai long talks atau monolog. Monolog itu yang ngomong satu orang, teman-teman. Tapi agak panjang juga ya. Kemudian nanti untuk monolog ini mirip kayak part B kemarin. Jadi satu audio diikuti 4 pertanyaan umumnya ya. Bisa kurang bisa lebih tapi umumnya 4 pertanyaan setiap audio. Dan untuk long talks ini sisanya jadi nomor 39 sampai nomor 50 atau nomor terakhir listening seperti itu. Tipsnya sama ya teman-teman dengan yang kemarin, fokus kalau teman-teman nanti dapat atau menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya tinggalin aja. Karena biasanya kata itu akan dijelaskan di kalimat berikutnya. Seperti itu. Kemudian dengarkan dengan seksama, jangan sampai terkecoh dengan atau terganggu dengan suara-suara di sekitar teman-teman ya. Makanya saya sarankan pakai headset supaya lebih clear suaranya. Kemudian understand the flow of the talk. Jadi teman-teman pahami ini bahas apa, kemudian yang dibahas itu arahnya kemana, seperti itu, atau dibawa kemana topiknya itu, seperti itu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke contoh latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan.
Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, silahkan dicoba dulu seperti kemarin. Nanti teman-teman kirim di chat ketika 4 soal sudah terjawab. Nanti baru di-enter, seperti itu. Ya, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Alright, if you found your answers, please send them to the chat, guys. Kalau sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat ya. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban CDCA, CDCA, or B, CDCA. Alright, CACA juga. CAAA. Alright, let's do it together ya. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan what's that? Skripnya supaya mudah untuk didiskusikan. Baik, kita dengarkan kembali dulu. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer.
Baik, itu tadi teman-teman percakapannya ya atau pembicaraannya. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades atau Everglades National Park. Nah, tadi dia bilang, today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan di atas tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades atau Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Kemungkinan besar kita nanti bakalan melihat sejumlah buaya yang sedang berjemur di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Needless to say, we'll not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. Jelasnya kita tidak boleh turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu karena bahaya yang bisa saja di pos itu diakibatkan atau dilakukan oleh para buaya-buaya tersebut. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. Ngomong-ngomong, kalian pasti pernah mendengar ungkapan mengeluarkan air mata buaya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Sudah biasa kita mengatakan bahwa seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they're not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. Para buaya itu selalu kelihatan memiliki air mata di mata mereka. Namun mereka itu bukan menangis karena sedih atau bahkan pura-pura sedih. Namun seekor buaya menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. Jadi seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus mengeluarkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. So, if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It's basically sweating through its eyes. Jadi jika kalian melihat ada seekor buaya menangis, jangan mengira kalau dia lagi sedih. Dia sebenarnya berkeringat melalui matanya. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. Coba lihat di sebelah sana di kanan, ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram. But no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian boleh mengeluarkan kameranya masing-masing dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian tidak boleh turun atau meninggalkan tram untuk mendekat. Nah itu tadi, let's listen to the question number 39. Number 39. Where does this talk take place? Alright, where does this talk take place? Di manakah pembicaraan ini tadi terjadi? Nah, tadi di si pemandu wisatanya di akhir tadi ya jelas bilang kalau you cannot get off the tram to get any closer. Kalian nggak boleh meninggalkan tram ini untuk mendekat. Di awal juga dia bilang tadi, we're going to take a tram tour kayak gitu ya. Jadi to have a tram tour. Jadi mereka mau mengadakan tour atau wisata di atas tram. Jadi mereka sedang di atas tram. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram. Nah, tram sendiri adalah sejenis kendaraan yang jendelanya itu terbuka, teman-teman. Memang untuk wisatawan, jadi bisa lihat kanan dan kiri seperti itu. Okay, next number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Okay, so what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Apa ungkapan mengeluarkan air mata buaya artinya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tour guide-nya tadi bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret.
Jadi sudah biasa kita berkata kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Kita cek ABCD. Yang alfa berarti mereka memiliki air mata yang sangat banyak. Bukan ya. Kalau yang Bravo it means they like to swim. Maksudnya para manusia itu suka berenang. Bukan itu. Kalau yang Charlie it means they look like crocodiles. Maksudnya mereka kelihatan seperti buaya. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta it means they are pretending to be sad. Maksudnya mereka itu pura-pura sedih. Nah, ketemu. The answer is Delta. Okay. Next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Well, why do crocodiles have tears in their eyes? Mengapa buaya itu kelihatan memiliki air mata di mata mereka? Nah, air mata tadi sebenarnya dia adalah keringat ya, teman-teman. Jadi buaya itu perlu mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya tadi. Alias mereka keringetannya lewat mata, mungkin karena kulitnya mereka sangat keras ya, sangat tebal karena reptil, kayak ada sisik tapi dia bentuknya keras seperti itu, teman-teman. Kita cek yang alpha, they are sad, mereka sedih, bukan karena mereka sedih ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, they are warming themselves, mereka sedang menghangatkan diri. Bukan itu juga alasannya. Kalau yang Charlie, they are getting rid of salt, mereka menyingkirkan kadar garam. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Okay, what does the tour guide recommend? Apa yang pemandu wisatanya tadi sarankan? Nah, di akhir tadi ya, maksudnya pas mereka melihat buaya tadi. Nah, tadi si tour guide-nya bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Oke, kita cek. Yang alpha, taking photographs. Mengambil gambar atau mengambil foto. Nah, ketemu langsung. Number 42 is alpha. Ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, getting closer to the crocodiles. Mendekati para buaya tersebut. Bukan ya, itu dilarang malah. Bukan direkomend, tapi dilarang, diprohibit seperti itu. Atau di forbid. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, exploring the water's edge. Menjelajahi tepian air. Bukan juga ya, teman-teman. Kalau yang Delta, getting off the tram, turun dari tram, bukan juga. Oke, jawabannya adalah yang alpha. Oke, dari ronde pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan teman-teman. No question. Alright, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut lagi ke round 2. Sama ya, teman-teman coba dulu, salah nggak apa-apa kita belajar. Yang penting teman-teman biasakan. Ya, karena dari membiasakan teman-teman nanti akan kenal seperti itu. Baik, kita coba lagi ke round 2. Jangan takut salah, silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class.
Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kita nanti akan bahas bersama. Baik, ada jawaban CBDB, ada ABBC, ada ABBB, ada CBAD, CBBC, CCDAC. Oke, anyways, let's do it together. Oke, kita cocokkan bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk didiskusikan ya. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silahkan duduk karena saya akan memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan elegan. Namanya clipper ship. Clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal pengarung lautan yang memiliki layar yang banyak, yang besar, yang didesain untuk kecepatan tinggi. Mereka diberikan nama clipper ships karena fakta bahwa mereka itu bisa, nah clip along tadi ditanyakan ya teman-teman, intinya clip along at such fast rate of speed. Nah, bisa clip along pada kecepatan yang tinggi. Nah, clip along ini berarti yang paling nyambung adalah bergerak, ya. Jadi bergerak pada kecepatan yang tinggi. Kemudian clipper ships itu dibuat atau dibangun
dengan sejumlah layar supaya memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka biasanya atau mereka sering memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal umumnya memiliki 3 sampai 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa raih itu sangatlah cepat pada eranya. Clipper ships itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika di tahun 1840-an ya, sorry. Mereka awal mulanya dimaksudkan atau diniatkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari South America atau Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina supaya atau untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, Clipper ships kemudian segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar pencari emas pertama kali dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Bersamaan dengan keberhasilan dari Clipper ship-nya Amerika, British atau Inggris itu memulai armada Clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Okay, in which course would this lecture most probably be given? Di mata kuliah apa kemungkinan kuliah ini diberikan? Nah, tadi ada beberapa kata ya, atau kita cocokkan dengan ABCD, teman-teman. Yang alpha, water sport, olahraga air. Bukan ya, nggak ada kegiatan olahraga, teman-teman. Ya, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, physics, fisika, bukan ya, dia ngomongin kapal, bukan fisika. Jadi benda yang mendeskripsikan suatu benda seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie sejarah Amerika, nah kemungkinan bisa. Yang Charlie ya, jadi Clipper ship tadi adalah salah satu transportasi yang agak berbeda dan elegan di abad ke-19 di Amerika. Nah berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta psychology, ngomongin psikologi ya, nggak mungkin ngomongin psikologi kita bahasnya kapal. Psikologi itu mental loh, ya berarti manusia seperti itu. Berarti Delta bukan ya. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie, sejarah Amerika. Seperti itu. Next, number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Alright, what is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa ungkapan yang paling mendekati maknanya dengan ungkapan to clip along yang disebutkan tadi? Nah, to clip along tadi disebutkan beberapa kali, atau to clip along ini disebutkan ketika si pembicara atau dosennya tadi, profesornya tadi membahas tentang kecepatan atau si Clipper ship ini bisa bergerak dengan cepat. Intinya tentang kecepatan, maximum speed. Ya udah, kita cek aja ABCD yang mengandung kata yang ada kata cepat atau kecepatan seperti itu. Intinya dari kata cepat ya. Dan ABCD yang ada yang mengandung kata cepat itu hanyalah yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. To move fast atau bergerak cepat. Dan memang kalau teman-teman cek di kamus, clip along itu adalah phrasal verb, artinya sama dengan to move fast atau bergerak maju dengan cepat. Seperti itu. Kemudian number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Okay, what were clipper ships first used for in the United States? Apa kegunaan pertama kali dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan yang disebutkan di audio ya, teman-teman. Yang pertama adalah clipper ship itu dimaksudkan intended to make a trip from New York to around to the tip of South America. Jadi dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh untuk dibawa ke Amerika Serikat. Nah, itu kegunaan pertama ya.
Kita cek ABCD. Yang alpha, to bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, untuk mengangkut emas menuju California. Nah, tadi diinfokan di tahun 1848 atau enggak 84 ya, saya lupa. Kalau saya ingat saya 1848, emas itu ditemukan di California. Ya. Nah, yang diangkut ke California bukan emasnya, tapi yang pencari emas sama persediaan penambang emas. Ya, bukan emasnya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk mengangkut dan yang Bravo tadi yang mengangkut persediaan tambang dan penambang tadi adalah ke fungsi kedua ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan, karena yang ditanyakan adalah fungsi pertama. Kalau yang Charlie untuk melakukan perdagangan dengan orang Inggris, tidak ada keterangan sama sekali kalau Amerika itu melakukan perdagangan dengan Inggris di audio tadi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, untuk mengarungi sistem sungai Amerika. Nah, bukan, karena jelas-jelas clipper ships itu adalah ocean going vessel. Jadi kapal yang dipakai untuk mengarungi ocean atau samudra atau lautan. Seperti itu, bukan sungai ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang alpha tadi. Oke, lanjut number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, what does the professor remind the students about? Apa yang profesornya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswanya di akhir tadi ya? Nah, di akhir tadi si profesor menyelipkan, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan di hari Jumat ini. Seperti itu. Oke, kita cek. Yang alpha, a reading assignment. Tugas membaca, bukan membaca ya, tapi menulis, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, quiz on Friday. Nah, bukan kuis di hari Jumat, tapi tugas yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Hari Kamis boleh, hari Rabu boleh. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a research paper for the end of the semester. Tugas akhir untuk tugas penelitian akhir untuk semester. Bukan ya. Kalau yang Delta, some written homework, PR tertulis. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke audio yang terakhir nih, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nanti teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Kita belajar, silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work?
Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Baik, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Nanti kita bahas bersama. Alright, ada jawaban CADC, ada CADC, ACDC juga ada, ACBC juga ada, ACCC juga ada. Alright, anyways, let's do it together. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk didiskusikan, ya. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya ya. Nah, beliau tadi bilang, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar tegang mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu wajar. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang nanti malam. Dan merupakan hal yang wajar untuk mengalami ketegangan-ketegangan tersebut. Saya akan membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membuat atau tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Yang kalian alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor sama aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, dan guru. Bahkan siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer khawatir atau takut kelihatan konyol di depan banyak orang.
Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, maksudnya nggak nyaman gitu ya, teman-teman. Dan jika kalian mengira atau berpikir mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nanti jadinya, disitulah itu tandanya kalian mengalami demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisiknya dan pikiran-pikiran negatifnya. Untuk mengalahkan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi saja untuk meregakan beberapa tekanan. Untuk melawan pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian untuk berfokus pada apa yang kalian perlu lakukan dibandingkan pada apa yang orang-orang nantinya akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Seperti itu. Okay, number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Okay, who would probably not experience stage fright in their work? Siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi si coach-nya bilang demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja ya. Dia juga bisa dialami oleh musisi, kemudian atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, di sini yang ditanyakan yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang tidak tampil di depan banyak orang kerjanya ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, writers, para penulis. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Karena orang penulis itu nggak harus dilihat orang untuk bekerja. Bahkan di kamar mereka kalau mau nulis ya nulis saja seperti itu. Kalau yang bravo, actors, para aktor tadi ya yang diajak ngobrol sama coachnya tadi aktor ya. Kalau yang Charlie atlet tadi juga disebutkan sebagai contoh mereka yang bisa mengalami demam panggung. Yang delta pun juga sama, musisi juga bisa mengalami demam panggung seperti itu. Nah, cara mengerjakan seperti ini, misal teman-teman nggak dapat soalnya, teman-teman bisa menggunakan analogi. Ya, di sini ada penulis, para aktor, para atlet, musisi yang dibahas tadi mengenai demam panggung. Oke, nah B, C, D mereka bisa mengalami demam panggung ya karena itu mereka dilihat banyak orang. Sedangkan yang alfa dia nggak dilihat banyak orang. Nah, cuma satu jawaban yang berbeda ya sudah jawabannya yang itu. Dengan cara seperti itu juga bisa. Walaupun kemungkinan benarnya adalah 90% ya, teman-teman, nggak 100%, tapi itu cukup membantu jika teman-teman nggak paham dengan soalnya. Atau kalau teman-teman menemukan pilihan ganda yang memang ketiganya mirip atau ketiganya sama, seperti itu. Yang satu yang beda. Nah, berarti jawabannya yang satu itu. Oke, lanjut ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Well, what physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Reaksi fisik apa yang seseorang dengan demam panggung miliki? Nah, reaksi fisik tadi ada beberapa yang disebutkan. Jika kalian tegang, itu satu. Jika lutut kalian gemeteran, jika kayak ada kupu-kupu di perut kalian, dan jika kalian bingung dengan hasilnya nanti kalau buruk gimana. Nah, itu adalah keempat reaksi fisik. Oke, kita cek salah satu di ABCD. Yang alfa, dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi disebutkan bukan untuk dilihat, tapi kayak ada kupu-kupu di perutnya. If you have butterflies in it, kayak gitu. If your stomach has butterflies in it. Jadi, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya kalau kalian nggak nyaman, ngerasa nggak nyaman. Nah, bukan melihat kupu-kupu ya, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, dia akan mematahkan salah satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim dan tidak disebutkan. Bravo bukan. Yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran atau lututnya akan gemeteran. Nah, ya sudah ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang delta dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung ya, teman-teman. Itu adalah gagal jantung seperti itu.
Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Oke, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang disebabkan oleh demam panggung? Nah, kalau ini cuma satu. Tadi coach-nya bilang, to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Jadi, fokuskan pikiran kalian pada apa yang perlu dilakukan, bukan pada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, dengan melototi para audien. Nah, ini malah nantangin audiennya, bukan ya teman-teman, yang ada malah tambah gugup. Kelihatan kalau gugup malah diketawain tambah gugup. Alfa bukan. Kalau yang Bravo dengan nafas terengah-engah. Sama ya. Malah kelihatan gugupnya, nanti malah memperburuk situasi. Bravo bukan. Yang Charlie by thinking about possible negative outcomes. Dengan memikirkan mengenai hasil-hasil negatif yang mungkin akan terjadi. Nah, itu malah memperburuk juga. Itu yang dilarang ya sama si coach-nya tadi. Kalau yang Delta, by focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Delta. Right? Next, number 50, terakhir. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Alright. When should the actors arrive at the theater? Kapan para aktornya harus tiba di teater? Nah, tadi di akhir dia bilang, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Jadi saya akan menemui kalian di sini lagi jam 6. Ya, berarti si para aktor harus tiba di situ jam 6. Ya, teman-teman. Berarti nomor 50 jawabannya adalah Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal listening yang terakhir atau part C ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti dikasih satu audio yang agak panjang, yang ngomong untungnya satu orang. Jadi lebih mudah kalau menurut saya ya. Mungkin yang nggak bikin mudah adalah vocab-vocabnya, teman-teman. Jadi di part C ini murni akademik. Vocab-vocab yang dibahas adalah pengetahuan atau science seperti itu, bukan yang keseharian dipakai seperti itu. Kalau itu yang keseharian dipakainya di part A, listening bagian pertama. Seperti itu. Oke. Jadi saran saya kalau teman-teman untuk part C ini dapat vocab baru, tulis ya teman-teman, biar nanti hafal dengan pembacaannya dan lebih mudah untuk membantu teman-teman memahami sesuatu. Karena nomor 47 dan 49 tadi apa? Karena putus-putus. Nomor 49 tadi delta, ya Miss. Kemudian nomor 48 tadi adalah Charlie. Seperti itu. 47 ya. 47 tadi yang alpha writers seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, clear ya. Nah, berarti kita besok bisa masuk ke dalam reading bagian pertama. Oke. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Setelah saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a great day, everyone. Thank you.